Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Pokoknya ada saya sendiri, Siti Nuraini Kamila dengan nomor induk mahasiswa 1521423048. Saya Malvin Feruzaki Altov dengan nomor NIM 151862308. Saya Azara Ramadhani dengan NIM 15244230010. Saya Jafar Ali dengan NIM 15186230004. Allah telah mengatur mengenai keluarga di dalam Al-Quran. Konsep pembinaan keluarga di dalam Al-Quran sudah diatur sedemikian rupa, baik itu atas pasang suami istri, antar orang tua dengan anak, antar anak dengan orang tua. Contohnya seperti yang telah dituliskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dan 36. Melalui kedua ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah telah mengatur pembinaan di dalam keluarga dengan sedemikian baiknya. Telah diatur juga tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya. Tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak dan begitu pula sebaliknya telah tertulis di dalam Al-Quran. Lalu ada makna dan hakikat keluarga Islam. Keluarga sendiri, menurut Friedman, adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan, dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Sedangkan menurut Aunur Rahim Fakih, menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Hakikat keluarga Islam sendiri adalah sebuah idealitas dari perwujudan keluarga yang mendasarkan segala aktivitas dan komunikasi serta interaksinya baik dalam kondisi damai maupun dalam suasana bersengketa kepada aturan-aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pembinaan keluarga Islami. Tuntunan pembinaan keluarga Islami mencakup beberapa prinsip utama seperti keimanan yang kuat, komunikasi yang baik antara anggota keluarga, pembelajaran agama secara bersama-sama, saling menghormati dan menyayangi, serta mendorong kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ini melibatkan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam menjalankan peran dan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam. Slide selanjutnya. Tuntunan pembinaan keluarga Islami. Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga untuk mencapai komunikasi yang baik di dalam keluarga dan masyarakat. Yang pertama, membangun dan membina komunikasi keluarga. Hubungan antar anggota keluarga harus dibina dan dijaga dengan baik. Kesatuan pandangan ayah dan ibu menjadi pengikat yang mendatangkan rasa aman pada anak, dengan suasana santai sebagai kesempatan untuk saling mengungkapkan perasaan atau kekesalan terkait pekerjaan masing-masing dan persahabatan yang menenangkan. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat antara suami dan istri. Memerlukan tekad yang baik dan tingkat toleransi yang tinggi untuk mengatasi berbagai permasalahan. Upaya tersebut merupakan tujuan penting pembangunan keluarga karena dapat memfasilitasi dan mengarahkan anggota keluarga menuju perbaikan dan perubahan di masa depan. Konsep talak dan rujuk. Talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Hukum talak dalam Islam, yaitu pertama, talak menjadi wajib. Seorang penengah antara suami istri atau hakam, sebagaimana hukum talak akan mengikat dan perceraian antara suami istri hakam tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dan perceraian adalah satu-satunya jalan keluar. Yang kedua, talak menjadi sunnah. Hukum perceraian itu sunnah, khususnya perceraian karena kelalaian wanita terhadap kewajibannya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pelanggaran terhadap larangannya. Dalam hal ini, istri dianggap rusak secara moral, meskipun sang suami berusaha memperbaiki dirinya. Yang ketiga, talak menjadi haram. Hukum dari talak menjadi haram, yakni talak tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itu, diharamkan karena menyakiti istri yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak, dikarenakan tidak ada gunanya dan juga kemaslahatan melakukan talak. Rukun talak dalam Islam. Suami. Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri telah dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal, balik, dan berdasarkan kemauan sendiri, bukan sebuah paksaan dari pihak manapun. Istri. Talak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah saja apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah dan istri dalam keadaan iddah, talak raj'i ataupun talak bain sugro yang dijatuhkan sebelumnya. Qasdu, sengaja. Melakukan talak akan sah jika ada kesengajaan mengucapkan talak dengan maksud untuk menolak dan juga bukan maksud yang lainnya. Oleh sebab itu, jika salah dalam mengucapkan, tidak akan dianggap sebagai talak. Jenis-jenis dan macam talak. Talak yang ditinjau dari segi jumlah. Talak 1 ialah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan juga hanya dengan satu talak. Talak 2 ialah suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali maupun untuk yang pertama kalinya, tetapi dengan dua talak sekaligus. Misalnya, aku talak kamu dengan talak yang 2. Talak yang ketiga ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya ataupun untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung talak 3. Misalnya, suami berkata, aku talak kamu dengan talak yang 3. Talak yang ditinjau dari keadaan istri. Talak sunni. Talak sunni adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebanyak 1 kali, sementara istri tersebut masih dalam keadaan suci atau belum digauli. Kemudian istri meninggalkan suaminya sampai habis masa iddah. Talak bid'i. Talak bid'i yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Talak yang ketiga, talak yang ditinjau dari segi boleh tidaknya bakal suami atau rujuk kembali. Yang pertama ada talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah maupun sebelum masa iddahnya yang berakhir. Yang termasuk talak raj'i yakni talak 1 dan juga talak 2. Talak bain. Yang dimaksud dengan talak bain yakni talak yang akan dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syarat yang serta rukunnya. Talak bain sugro merupakan talak yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Yang termasuk talak bain sugro antara lain talak yang belum akan bercampur huluk, talak 1 dan juga talak 2 tetapi masa iddahnya sudah habis. Talak bain kubro. Talak bain kubro merupakan talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i di antara talak 1 dan talak 2 dan sebelum habis masa iddah, masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Ada beberapa syarat untuk rujuk. Yang pertama ada syarat rujuk dari sisi istri adalah istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan seksual dengan sang suami. Jika suami menolak istri yang belum pernah melakukan hubungan seksual bersama, ia tidak berhak mengajak rujukan. Kedua, talak yang jatuh bukanlah talak 3, melainkan talak raj'i. Talak yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, istri menjadi talak bain. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya, dan suami tidak dapat mengajak istrinya untuk rujukan.
adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujukan. Yang keempat, adanya saksi yang menyaksikan suami dan istri rujuk kembali. Hakikat pembiaran anak dalam Islam. Pembinaan seorang anak dalam agama Islam sangat penting bagi para orang tua. Orang tua adalah seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Perilaku dan watak seorang anak akan meniru perilaku dan watak dari orang tuanya seperti peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oleh karena dalam membina seorang anak agar menjadi pribadi yang soleh hingga ia dewasa nantinya, orang tua perlu mendidik anak agar mereka bisa memahami pembelajaran di dalam hidupnya. Untuk membina anak sehingga menjadi anak yang soleh, ada beberapa metode, yakni metode suri tauladan, metode pembiasaan, metode ceramah atau nasihat, metode kisah-kisah, dan metode diskusi. Yang pertama, ada metode suri tauladan. Metode suri tauladan ini dinilai paling efektif karena lebih menekankan pada hal yang konkret dibandingkan hal yang hal konkret ini lebih mudah dipahami karena ia dapat melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni orang tuanya dan juga gurunya. Oleh karena itu, peran orang tua di sini sangat penting karena menjadi contoh bagi anaknya. Apabila orang tua bersikap buruk dan tidak terpuji, anak pun dapat mengikutinya, dan kelak ketika ia tumbuh dewasa, sifat tersebut tetap ada pada dirinya dan sulit diubah karena pengaruh dari orang tuanya semasa kecil. Yang kedua, ada metode pembiasaan. Metode ini merupakan metode yang menitik beratkan pada perilaku anak yang diturunkan dari sifat-sifat yang telah ia contoh dari orang tuanya. Contohnya adalah sifat orang tua yang selalu berbuat baik seperti pergi ke masjid, selalu membaca Al-Quran, dan sebagainya. Anak yang dapat melihat sikap orang tua yang seperti itu akan membuat anak terpengaruh dan mengikutinya juga. Apabila ada salah satu dari perilaku yang tidak dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan merasa kurang nyaman atau merasa kosong di dalam hatinya. Yang ketiga, ada metode ceramah. Dalam membina seorang anak, kita bisa menggunakan metode ceramah. Metode ini dinilai cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada anak dalam mengajarkan buku dan perangan dengan ceramah. Metode ceramah ini tidak perlu menghukuman karena dengan ceramah saja sudah cukup untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Yang keempat, ada metode kisah-kisah. Penggunaan metode kisah-kisah ini bersumber dari Al-Quran. Contohnya saja Nabi Ismail yang taat kepada kedua orang tuanya. Tidak hanya menceritakan tentang kisah-kisah yang mengandung suri tauladan saja, namun kita dapat mengangkat kisah yang menceritakan tentang durhaka kepada Allah dan kepada orang tua, contohnya saja kisah Nabi Nuh. Yang kelima, ada metode diskusi. Metode ini bisa digunakan dalam membina anak, karena orang dapat berdiskusi dengan anak dengan tujuan untuk memantapkan pikiran mereka dan juga pengetahuan mereka terhadap suatu hal. Selain itu, dalam metode diskusi ini, anak dapat mempelajari sikap-sikap yang baik seperti menerima pendapat orang lain, dapat bertemu menjawab pesan mereka, dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Ada berbagai macam tanggung jawab orang tua terhadap anak, seperti hak memberikan nasab, kewajiban memberikan air susu, kewajiban mengasuh, kewajiban memberikan nafkah atau nutrisi yang baik, dan hak memperoleh pendidikan. Yang pertama, hak memberikan nasab. Secara etimologi, nasab berarti hubungan. Dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya, karena sebab-sebab yang sah menurut syariat, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu, yang oleh syariat diakui keabsahannya. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mengadopsi seorang anak karena belum diizinkan atau belum mendapatkan rezeki dari Allah untuk mempunyai anak. Dalam mengadopsi anak ini, orang tua tidak boleh menganggap seorang anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri. Dan seorang anak tidak boleh menganggap orang tua angkat sebagai orang tuanya kandungnya, karena tidak ada hubungan nasab. Kedua, kewajiban memberikan air susu. Air susu ibu atau ASI merupakan nutrisi yang pas bagi bayi karena terdapat zat-zat pertumbuhan dan juga berisi zat-zat pengangkat untuk melindungi dari berbagai macam penyakit. Selain itu, air susu ibu steril dan juga suhunya alamiah sesuai dengan kebutuhan bayi. Dalam Lim, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat di atas menunjukkan beberapa hukum. Pertama, bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan kata kalimat kamilaini yang berarti penuh atau sempurna, agar tidak ditafsirkan 1 tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak, serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak. Kewajiban mengasuh.
Setiap anak berhak mendapat asuhan dari orang tuanya berupa kasih sayang, perlindungan terhadap jasmani dan rohaninya, pemberian tempat tinggal dan sandang pangan. Kewajiban mengasuh ini dapat membentuk ikatan yang kuat antara anak dengan orang tua. Dalam kewajiban mengasuh ini, orang tua perlu mencurahkan perhatian yang lebih terhadap perkembangan anaknya. Selain itu, orang tua dapat membentuk karakter anak yang baik lewat perhatian serta kasih sayang. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, berupa kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya serta pemeliharaan kesejahteraannya. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini diperlukan juga nutrisi yang baik untuk anak berupa makanan yang bergizi. Dalam hal ini, ibu memiliki pengaruh yang besar terutama ketika sedang mengandung. Karena ketika mengandung, seorang ibu perlu memakan makanan yang bergizi agar ketika sang bayi keluar, ia terlahir menjadi anak yang sehat. Selain itu, makanan yang dikonsumsi selama kehamilan memiliki pengaruh terhadap pengembangan kecerdasan anak. Yang pertama, hak memperoleh pendidikan. Setelah memperoleh hak berupa pemenuhan nutrisi serta kasih sayang, seorang anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan tidak dibedakan baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Sebagai orang tua, terhadap dua pendidikan yang harus diajarkan kepada anak, yakni pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Pendidikan jasmani yang dimaksud di sini adalah pemenuhan terhadap kondisi anak, mengajarkan kepada mereka tentang merawat tubuh mereka sendiri agar dapat hidup sehat. Lalu pendidikan rohani yang dimaksud adalah pengamalan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari anak. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Hak anak terhadap orang tua. Yang pertama, mendapat perlakuan adil dan penuh kasih sayang. Anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua mereka tanpa memandang perbedaan perlakuan antar anak-anak. Yang kedua, mendapat pendidikan dan pengajaran agama. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka, serta memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meminta dukungan dan bantuan. Anak memiliki hak untuk meminta dukungan dan bantuan dari orang tua mereka dalam kebutuhan materi dan emosional, serta mendapat nasihat dalam menghadapi masalah kehidupan. Selanjutnya ada kewajiban anak terhadap orang tua. Yang pertama, taat dan menghormati. Anak wajib taat kepada orang tua mereka selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta menghormati mereka dalam ucapan dan tindakan. Yang kedua, merawat dan membantu. Anak berkewajiban untuk merawat dan membantu orang tua mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, baik secara fisik maupun finansial, terutama di masa tua. Yang ketiga, mematuhi perintah agama. Anak diwajibkan untuk mematuhi perintah agama Islam yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, seperti membantu mereka menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Yang keempat, berdoa dan mendoakan. Anak sebaiknya berdoa untuk kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan orang tua mereka, serta mendoakan mereka di dalam doa-doa mereka sendiri. Kesimpulannya, dalam Islam, pembinaan keluarga sangat ditekankan sebagai fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang kuat dan harmonis. Kesimpulan konsep Islam tentang pembinaan keluarga adalah pentingnya memberikan perhatian pada nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, penghormatan, dan kerjasama antar anggota keluarga. Hal ini diiringi dengan pengamatan ajaran agama, komunikasi yang baik, pendidikan yang islami, serta kesediaan untuk saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.